Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jaringan WiFi di rumah saya bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng. Yang pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kita doakan bagi teman-teman yang sedang berjuang dengan COVID, mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang cepat. Teman-teman yang baru recovery dari COVID, mudah-mudahan bisa pulih 100% karena seperti yang kita ketahui beberapa pengurus juga mendapatkan beberapa orang dari pengurus itu kena pandemi COVID ini. Ya mudah-mudahan bagi yang terkena jadi penggugur dosa sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat kedatangannya kepada yang terhormat Pak Presiden 70 Bapak Ibrahim M. Bafagi, kemudian Pak Wapres 70 Bapak Lutfil Hakim, Pak Direktur Pengembangan Wilayah Bapak Daeng M. Fitriadi, kemudian ketua-ketua TDA Jaksel sebelumnya yang sudah berkenan hadir, Ibu Dianita jadi mantan, tapi tadi bocoran Om Daeng bakal jadi Jakarta, jadi belum pensiun 100% Mbak. Kemudian Mas Abraham, Paman Yudi, Mas Hendra, Mas Idam, terima kasih banyak yang selalu support terhadap acara dan kegiatan TDA Jaksel. Kami pengurus TDA Jaksel 70 sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dari para ketua-ketua sebelumnya dan juga para senior dan anggota Jakarta lainnya. Ada Pak Imron Hidayat, ada Mas Anas, ada Ibu Redia juga yang hadir di acara Sertina Online. Terima kasih banyak atas kedatangan dan silaturahminya. Ini menandakan bahwa pengurus TDA 70 tidak bekerja secara sendiri, tapi kita banyak support dari semua, baik member, simpatisan, dan senior. Juga saya sampaikan terima kasih untuk para mitra partner yang nantinya bekerja sama dengan TDA Jaksel. Ada Bapak Arif Fahrizal dari Bank DKI, kemudian rekan-rekan teman media partner dari Satu Nusantara News, Bapak Suarsono, Ibu Anggi, Pak Bambang, makasih atas kehadirannya, mudah-mudahan selalu sehat. Dan juga dari ardaya.co, Bapak Sata sebagai portal magang online yang kemungkinan juga berkolaborasi dengan TDA Jaksel. Saya share sedikit work program yang akan dilakukan 70. Memang akan sangat dinamis, sangat mengikuti perkembangan COVID saat ini. Buktinya Sertina yang kita sudah planningkan awalnya di acara hibrid tanggal 10, di mana ada offline dan online, dan sudah banyak partner juga yang berkolaborasi, tapi kita secara dadakan mengadakan ini. Jadi mohon maaf kepada para senior BOD yang undangannya sangat mepet, karena memang acara ini digagas dan dipersiapkan hanya beberapa hari sebelum hari Sabtu ini. Mudah-mudahan hari Sabtu yang ceria. Saya izin share tidak panjang-panjang terhadap program, mohon masukan dan arahan dan supportnya. Oke. Ini adalah intisari dari work program yang akan dilaksanakan oleh pengurus TDA 70 Jaksel yang saat ini pengurus berjumlah 22 orang. Mudah-mudahan makin banyak yang berkontribusi, teman-teman member dan simpatisan yang mau meluangkan waktunya sebagai ladang amal, ladang pahala untuk bekerja bersama-sama. Kita niatkan
untuk memberi kebermanfaatan kepada member TDA Jaksel umumnya dan pada masyarakat sekitarnya. Seperti tadi arahan dari Pak Presiden dan Dirgembil bahwa kita harus mempunyai keseimbangan hidup dalam berorganisasi. Kita harus ada fun and healthy-nya juga dalam memberikan waktu di kepengurusan ini. Ini fun fact TDA Jaksel, di mana yang tadi ada tambahan baru ya, mungkin teman-teman pengurus juga banyak yang nggak tahu bahwa kantor pusat TDA nasional berada di Jakarta Selatan. Jadi kita harus sering sowan silaturahmi untuk mendapatkan arahan dari BOD dan TDA nasional. Jadi TDA Jaksel terdiri dari wilayah yang cukup luas, ada 10 kecamatan. Kemarin saya juga udah sowan ke Pak Wali Kota Jakarta Selatan untuk minta support terhadap acara-acara TDA Jaksel yang bisa berkolaborasi dengan kepemerintahan atau instansi lainnya. Kemudian TDA Jaksel mempunyai potensi member yang saat ini lebih dari 800 orang, dan ini goal kita untuk meningkatkan jumlah secara kuantiti maupun kualitinya, artinya partisipasinya dan jumlahnya bertambah. Saya buat dalam bahasa Inggris, siapa tahu diminta presentasi di kedutaan-kedutaan besar gitu ya. Walaupun dengan bahasa Inggris terbatas, karena udah 5 tahun bekerja di perusahaan Cina, jadi lupa bahasa Inggrisnya. Kemudian apa yang kita hadapi ke depan adalah bahwa COVID pandemik ini masih jadi suatu yang dekat dengan kita. Kemudian efek dari pandemi COVID ini adalah pertumbuhan ekonomi yang akan lambat karena banyaknya UMKM yang berguguran, banyaknya PHK, banyaknya pengangguran. Nah, ini suatu tantangan dari luar. Sedangkan tantangan yang bersifat internal menurut saya adalah jumlah member yang harus kita terus nambah agar kebermanfaatannya lebih luas. Kemudian interaksi antar member yang masih kecil, seperti yang Pak Presiden tadi ungkapkan, mungkin akibat COVID ini banyak masalah di bisnisnya sendiri, sehingga mereka sedikit mentalitinya dalam berorganisasi menurun. Padahal kalau tadi kita berorganisasi yang benar, seperti apa yang Mbak Im, justru disinilah kita mendapat motivasi, mendapat sharing, dan juga mendapat teman untuk saling support bersama-sama menghadapi apa yang kita hadapi saat ini. Kemudian yang tadi Pak Dirgembil concernkan itu memang udah sesuatu yang kita planningkan, bahwa branding image Jakarta Selatan yang belum optimize, kita mau coba optimiskan kembali dengan tim Markom yang 4 pemuda terbaik ganteng-ganteng yang kita pilih untuk mengawal Markom, yang menjadi senjata awal kita di masa pandemik ini untuk mensosialisasikan baik program TDA nasional maupun TDA Jakarta Selatan. Kemudian jumlah aktivitas pasti akan menurun karena pandemik, seperti tadi Bu Dianita sampaikan di awal, karena saya juga sebagai pengurus 60 di awal kita udah banyak sekali kegiatan yang kita mau laksanakan akhirnya tertunda maupun dibatalkan akibat dari pandemik ini. Jadi aktivitasnya mungkin secara online akan lebih dominan untuk menjaga prokes dan menjaga nama baik TDA pada umumnya. Nah, bagaimana memecahkan problem-problem eksternal internal di atas? Saya punya pasukan. Pasukan ini yang mudah-mudahan bisa mempunyai spirit dan yang sama untuk bisa berapapun kontribusinya pasti bermanfaat untuk komunitas sendiri, bermanfaat untuk pribadi, dan bermanfaat untuk orang lain.
Ini saya perkenalkan organization chart Jaksel 70 mengikuti arahan divisi-divisi dari TDA Nasional. Ada beberapa perubahan nama divisi seperti tidak adanya pelang, sekarang disebut platform and data, kemudian KMB dan edukasi dibagi dua. Seperti saya udah membaca pikiran Daeng Fitriadi tadi ya, tim Markom akan jadi dominan. Ini di luar divisi lain, tim Markom pasukannya paling banyak. Ada Mas Ihsan, Mas Ganjar, Mas Said, Gilang, ini YouTuber dan Instagram, Facebooker semua ini. Yang mudah-mudahan bisa saling kerjasama. Kemudian dibantu oleh Sekum Mas Ikhwanul Muslim. Ini Sekum serba bisa, jadi MC, jadi pembaca doa, jadi apapun. Tadi malam kita meeting sampai jam berapa, menyiapkan acara terbaik semacam gladi resik. Karena acara ini sangat terhormat dihadiri oleh Pak Presiden dan BOD serta senior-senior. Kemudian dibantu oleh senior TDA, Mas Trisno, Mbak Ruli, yang akan juga membawahi beberapa divisi. Mungkin biar kenal wajah dan muka, silakan host untuk menampilkan videonya. Saya stop share. Apakah udah ready, Mas Hilman? Oke. Profil pengurus. Latar belakangnya golep ya. Pas banget ini yang buat ini. Maaf, apa udah selesai atau nge-lag ya? Mohon maaf, inilah serba-serbi online ya. Jadi walaupun kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, ada momen-momen di mana tidak seoptimal yang kita harapkan.
Terima kasih pada tim Markom, Mas Ganjar yang sudah menyiapkan. Mungkin ke ini aja ya, informasi ke Pak Presiden. Jadi yang tadi foto tidak pakai kaos seragam itu bukan nggak dikasih kaos ya, tapi ada yang kaosnya kemejanya kesempitan karena selama PPKM naik berapa kilo. Ya. Terus kemudian ada teman-teman seperti Mas Hatta masih di luar kota, dan teman lain mungkin tidak sempat karena memang baru kita bagikan kemarin dan acaranya agak mendadak. Oke, kita lanjutkan sharing saya tentang program TDA Jaksel. Nah, ini tim yang mudah-mudahan istiqomah, itu yang penting ya. Istiqomah selama 2 tahun mengabdi. Saya rasa sih kalau kita udah sering berorganisasi, apa yang kita berikan itu akan kembali ke kita sendiri. Banyak sekali manfaat kita berorganisasi, ber-TDA atau berorganisasi yang lainnya yang mungkin akan dirasakan setelah kita melakukan pengabdian yang tulus. Ini saripati dari apa yang tim per divisi sudah lakukan. Ada divisi Markom yang akan jadi kendaraan komunikasi kita. Jadi mudah-mudahan masalah internal tadi, kurangnya member, kurangnya aktivitas, kurangnya interaksi, dan kurangnya bisnis kolaborasi kita bisa tingkatkan melalui brand image yang mungkin salah satu channel yang akan kita kuatkan di Instagram. Contohnya kita mau melakukan giveaway program, kemudian promoting member bisnis, biar kita saling tahu sama lain tentang bisnis masing-masing. Mudah-mudahan setelah tahu bisnis masing-masing kita akan bisa berkolaborasi. Dan kita juga member TDA Jaksel akan dibantu oleh partner media kita, Satu Nusantara News, yang akan meliput bisnis profile kita dan akan di launching di media online maupun channel YouTube yang mereka punyai. Jadi kita akan melakukan kerjasama yang seluas-luasnya. Oke, jadi yang belum follow silahkan follow. Akan ada hadiah giveaway dari produk-produk anggota sendiri. Kemudian di divisi platform and data, ini divisi baru yang sebelumnya disebut Pelang. Kita mencoba di sini ada Mas Hilman dan Mbak Dewi. Kita akan mengoptimize fungsi dari TDA Passport Platform. Kemudian yang kita coba cari solusinya karena semua pengurus sibuk dengan bisnis masing-masing, keluarga masing-masing. Jadi kita mau mencoba opsi untuk meng-hire dedicated personal untuk manage database. Jadi bagaimana semua kegiatan ini bisa terkonfirmasi, terkomunikasi baik dengan mereka, dan juga personal ini akan membantu juga divisi-divisi lainnya seperti Markom dan lain-lain, sehingga kebutuhan-kebutuhan acara baik flyer maupun logo dan lain-lain bisa dibantu oleh kesekretariatan TDA Jaksel ini. Kemudian kita mau rearrange TDA Jaksel WhatsApp Group karena dari data download dari TDA Passport kita mendapatkan hampir 800 nomor WhatsApp baru yang kita perlu akomodir berkomunikasi dengan mereka. Ini akan kita programkan ke depan dengan divisi platform and data. Kemudian kita mau mencoba maksimas conversion dari simpatisan to paid member. Jadi di TDA Jaksel ini masih 90% adalah berupa simpatisan. Nah, ini potensi besar bagaimana mereka mau bergabung dengan. Salah satunya adalah kita mau launching TDA Jaksel Member Card. Ini akan sudah ada penjajakan kerjasama dengan Bank DKI, di mana kartunya ini bisa digunakan sebagai e-money. Untuk kalau di Bank DKI itu kartunya bisa naik busway, bisa
masuk ke Ragunan, gitu. Bukan masuk kandang macan ya, passwordnya beda lagi. Jadi juga jadi pengenal sebagai member yang akan digunakan sebagai diskon kartu kalau belanja di toko-toko yang dimiliki oleh TDA Jaksel. Jadi ada upaya kita mau melabeli toko-toko yang baik kuliner, fashion, jasa, dan lain-lain dengan stiker bahwa toko tersebut adalah bagian dari TDA Jaksel. Sehingga dengan memperlihatkan kartu ini dengan kebijakan masing-masing pemilik toko atau jasa bisa memberikan harga khusus kepada para member. Nah, mungkin dengan kartu ini kita bisa membuat konversi dari simpatisan ke paid member lebih mudah karena begitu mereka konversi ada sesuatu yang mereka dapatkan. Kemudian divisi kerjasama eksternal ini yang dikomandani Mas Dani, kita akan seluas-luasnya seperti tadi diarahkan oleh BOD, baik pemerintahan, perbankan, kemudian media partner, kemudian ke Pemprov Jakarta Selatan, itu suatu yang wajib karena kita berdomisili di Jakarta Selatan, kemudian segala pemerintah di kementerian yang terkait dengan UMKM, industri, dan lain-lain, kemudian universitas, dan juga organisasi-organisasi yang lainnya. Kebetulan banyak pengurus juga mereka aktif di OKOC, saya juga sebelumnya aktif di HIPMI dan Japnas, dan beberapa mungkin kita bisa berkolaborasi, melakukan kegiatan bersama, ataupun kolaborasi dalam bentuk-bentuk lainnya. Ini sangat terbuka untuk teman-teman untuk kita berkolaborasi yang seimbang dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Di divisi KMB dan EPIK ini memang tantangannya besar karena dulu mungkin ya TDA itu seperti Bu Andianita adalah silaturahmi offline, ngumpul bareng, camping bareng, jalan-jalan bareng, itu sesuatu yang kenikmatan tersendiri ya. Dan di situ tanpa kita sadari kita belajar sesuatu, belajar mengenai karakter teman untuk jadi partner dan lain-lain gitu. Saya pertama ikut TDA nih Kang Baim, terus terang sebelum jadi member TDA, saya udah ikut kegiatan TDA, tapi yang saya pilih TDA yang fun-fun, TDA jalan-jalan. KMB aja saya belum, saya ikutnya yang jalan-jalan. Waktu itu jalan-jalan ke Malang, ke sama TDA Bekasi, Mas Mustafa Romdoni dan lain-lain. Nah, disitulah saya pertama kali ketemu Mustafa Romdoni, dan akhirnya begitu COVID datang, silaturahmi itulah yang termasuk menyelamatkan saya, karena tim saya di awal COVID itu survival mode adalah menjual produknya Mas Mustafa Romdoni, itu APD. Nah, itu suatu apa ya, positif impact atau kebermanfaatan dari saya organisasi di TDA, walaupun jangka panjang kadang-kadang baru kita butuhkan. Kemudian di KMB seperti yang sudah dikampanyekan di TDA Nasional membuat KMB Light, kemudian kita mungkin dari mentor baik yang ada di Jakarta Selatan, para senior, ada Pak Anas, ada Pak Imroni, ada Bu Redia berkenan untuk membuat KMB versi online untuk member Jakarta Selatan. Kemudian kalau memungkinkan kita juga menarik dari pihak eksternal biar ini menjadi magnet untuk mereka bergabung menjadi member TDA Jakarta Selatan. Kemudian di EPIK sendiri mungkin banyak bernetworking dan business matching, dan juga kita akan melakukan kaitan dengan peningkatan kemampuan bisnis baik berupa training atau visit di beberapa kunjungan, dan mungkin ada beberapa
program ini yang memang menunggu dari situasi kondisi yang sekarang terjadi di Indonesia. Di TDA Peduli dan Perempuan kita mau melakukan ada yang sifatnya rutin, mungkin nanti kami diskusikan lagi ke Mbak Elia yang in charge dan juga dibantu Mbak Ruli. Ada yang bersifat rutin dan seasonal. Kemudian charity ini tidak hanya berupa uang tapi juga berupa produk. Kemarin kita memberikan kepada beberapa teman-teman TDA Jaksel yang isoman berupa tanda simpati kita, tanda bahwa kita saling mensupport berupa hampers dari produk-produk anggota TDA Jaksel. Ini yang penting juga, sport and fun event. Ada beberapa yang kita canangkan, bahkan beberapa pengurus kemarin udah meminta saya untuk driving golf bareng gitu. Driving golf bareng, tapi situasi tidak memungkinkan. Jadi kita hold acara-acara yang bersifat sport and fun ini untuk kedepannya. Dan juga ada divisi TDA Perempuan. Untuk divisi komersil dan pesta wirausaha ini divisi yang ingin kita menjadi motor untuk bahan bakar suatu organisasi ya. Kita tidak menutup mata bahwa organisasi membutuhkan bahan bakar agar kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan. Jadi kalau kita mapping beberapa kegiatan yang bisa menghasilkan berupa uang untuk kegiatan kas, adalah kita dibantu dengan Pelang dan platform Markom itu mencoba menambah member registrasi. Jadi dengan registrasi member baru kita akan mendapatkan cash flow. Kemudian kita juga bisa mengaktifasi donasi dari para member. Nah, ini yang paling kita mau highlight adalah third party sponsor. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya profitable, kemarin di planningkan Sertinah kita itu tanggal 10 Juli itu berlangsung cukup besar dan kita akan ada bisnis talk di mana ada sponsor dari Sinarmas, Bank DKI kemungkinan ya Mas Ari ya. Kemudian ada dari produk KAF dan sponsor juga baik dari eksternal maupun internal ya. Internal juga kita banyak support dari para senior dan pengurus dan juga member-member yang peduli terhadap kegiatan TDA Jaksel. Kemudian kita bisa mendapatkan tambahan berupa profit kalau kita mengadakan bisnis activity. Kemudian kita bisa menjual produk dan bisa jadi IO, dan terakhir juga bisa tahu rasa. Kang Baim pernah saya sounding mungkin ya, salah satu goal saya adalah mau membuat TDA Jaksel Golf Turnamen. Ini sebenarnya antusiasmenya udah sangat besar dari teman-teman golfer saya maupun calon-calon sponsor, tapi terus terang saya udah booking tempatnya. Itu minggu depan di area Sentul. Kita udah booking tempatnya dan dari RAB yang kita buat cukup besar potensi keuntungan yang kita dapatkan untuk kita bisa running TDA Jaksel ini 2 tahun ke depan. Jadi selama 2 tahun cukup 2 turnamen kayaknya cukup Kang Baim. Mudah-mudahan insya Allah. Karena banyak juga beberapa organisasi yang melakukan hal serupa, di mana event golf menjadi kontribusi dana bagi kegiatan itu berlangsung. Ini goals dari TDA Jaksel dari semua divisi dan dari apa bahwa kita pengen menambah aktivitas yang tentunya bermanfaat bagi semua, bagi pengurus, bagi member, simpatisan, dan ramai. Dengan bertambahnya aktivitas ini akan memberikan benefit bagi member yang lebih, mereka bisa
mendapatkan ilmu, bernetworking, dan juga berfun-fun dengan TDA Jaksel. Jadi memang keseimbangan hidup harus karena benefit itu tidak hanya berupa ilmu ya, tapi tempat curhat, tempat sehat dan lain-lain. Nah, dengan aktivitas dan menambahkan benefit bagi member ini, mudah-mudahan banyak potensi untuk member TDA bisa growing, untuk bertambah. Karena seperti Mbak Im, kita pengen TDA ini lebih dikenal, lebih bisa benar-benar berkolaborasi untuk negeri. Nah ini tapi karena kita ber-TDA dan berbeda dengan organisasi lain, kita tidak boleh melepaskan aktivitas kita harus dikembalikan searah dan setujuan dengan apa tujuan TDA dibangun. Mungkin saya samarikan, kita merefer apa yang tertulis sebagai TDA value, yaitu berupa silaturahmi, berupa integritas, berpikiran terbuka, berorientasi pada tindakan, dan kita keseimbangan dalam hidup. Itu mungkin yang akan saya sharing kali ini. Mudah-mudahan walaupun dengan waktu yang sedikit sudah menggambarkan semangat pengurus 70 udah mulai untuk menjadikan goals ini sebagai target kita 2 tahun ke depan. Mungkin